yang sama-sama kami muliakan Ibu pengurus Majelis Taklim Al-Musyarrafah beserta para ustazah dan ibu-ibu semua di sini. Semoga senantiasa Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Allah memberikan keberkahan, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah dan husnul khatimah. Alhamdulillah bisa bertemu lagi. Ibu, sekarang tanggal berapa? Tanggal 30 Oktober. Mau bentar lagi bulan November, gak kerasa. Bu, kemarin berapa minggu yang lalu kita ngaji fikih wanita. Kedengeran gak Bu? Fikih wanita. Sekarang mau dilanjut fikih wanita apa mau ganti? Hah? Mau dilanjut fikih wanita apa mau ganti? Saya bawa dua kitab. Ada Salalimul Fudola karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Jadi asli orang Indonesia yang ngarang. Itu kitab akhlak dan tasawuf. Satu lagi bawa kitab Uyunul Masail Nisa, permasalahan bagi wanita. Mau yang mana? Ngaji apa Bu? Apa terserah saya? Terserah saya. Kalau Ibu pilih kan gak apa-apa, biar ini. Kemarin udah mikir wanita ya Bu. Gak mau dilanjut. Terakhir kemarin kalau nggak salah di sini tentang wiladah, tentang hamil ya Bu. Ya. Kalau mau lanjut saya lanjutin bab nifas. Ini masih ada yang nifas nggak? Hah? Enggak. Maksudnya masih ada yang pengen lagi nggak gitu? Masih ada yang pengen lagi apa udah semuanya nggak bisa? Ya. Kita belajar ini dulu deh, tasawuf. Sampai jam berapa Bu? Ini saya bawa jam takut. Sampai jam berapa? Jam 9? Setengah 10? Jam 10? Jam 11? Sampai jam 9, boleh 9 lewat, setengah 10. Oh Masya Allah, kuat-kuat ibu-ibu ya. Iya Masya Allah. Ya, atau kita ngaji dua-duanya juga gak apa-apa ya Bu ya. Biar nambah jadi fikih wanitanya lanjut, tasawuf juga lanjut. Ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wal ulama'i wal musallimin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan lil mu'allif hadzal kitab wal Fatihah. Berhubung ibu nggak punya kitabnya ya Bu ya, jadi ngaji kuping aja ya, ngaji kuping aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Qala sedikit tentang tasawuf, ingetin kita. Nanti baru setengah-setengah. Ini saya majuan apa di sini aja Bu? Kedengeran nggak? Kedengeran. Suaranya nyampur sama mobil. Ibu-ibu sehat semuanya Bu ya? Alhamdulillah. Ya.
kita belajar tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sudah pernah dengar kata tasawuf? Pernah dengar nggak Bu? Kata tasawuf pernah dengar nggak Bu? Pernah. Apa Bu? Apa tasawuf? Ibu kalau belajar tasawuf biasanya ngomongin apa? Kan ngomongnya tasawuf kan berasal dari kata sofa. Sofa itu bersih. Biasanya ibu kalau belajar tasawuf ngomongin apa? Nah, ngomongin bersihin hati, Bu. Ibu nih rata-rata udah pada sepuh ya Bu ya. Udah di atas 40 tahun ke atas. Harusnya hatinya makin bersih karena perjalanan ke Allahnya makin dekat. Perjalanan ke Allahnya makin dekat. Jadi jangan sampai ibu pulang ke rahmatullah hatinya belum bersih. Jadi mumpung ibu masih dikasih umur, dikasih kesempatan, kita perbaiki diri. Kita belajar. Musannif berkata, innat tasawwufa kullahu lahwal adab. Sesungguhnya tasawuf, sesungguhnya tasawuf kullahu, semuanya lahwal adab, adalah budi pekerti. Bu, jadi ibu nuntut ilmu itu penting. Tapi syaratnya harus diiringi dengan adab, budi pekerti yang baik atau budi pekerti yang terpuji. Jadi bukan hanya kita baik di mata orang, tapi hati kita juga harus bersih. Hati kita juga harus bersih. Wa minal awarif fadlubanhu wa awilan. Nah, dari kitab Al-Ma'arif, maka tuntutlah dari kitab tersebut wa awilan, dan berpegang teguh. Nah, jadi di sini Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi menjelaskan bahwa tasawuf itu pada hakikatnya seluruhnya adalah adab. Orang yang belajar adab berarti dia belajar tasawuf. Kalau adab ini gampang diomongin, ya Bu ya, gampang diomongin tapi sulit untuk dilaksanakan. Bagaimana nih caranya jadi orang baik? Ya berbuat baik saja. Berbuat baik bukan berarti kita membalas kebaikan orang, tapi berbuat baik adalah kewajiban dari Allah. Jadi kalau ada tetangga yang tidak baik, kita tetap harus berbuat baik. Ada saudara yang kurang berkenan, kita tetap harus berbuat baik. Jadi berbuat baik itu perintah, Bu. Kadang-kadang kan ibu-ibu, si ini mana nggak baik, ya jangan dibalas dengan yang tidak baik. Jadi berbuat baiknya jangan kata orangnya, tapi berbuat baik itu karena kita mengikuti perintah Allah. Ini gampang diucapkan tapi sulit untuk diaplikasikan. Jadi kalau ibu cinta sama suami, kalau suami kan udah bertahun-tahun, coba ibu flashback dulu, cinta sama calon suami. Nah, atau dulu di masa-masa lagi ta'aruf, lagi lagi bersemi cintanya. Kira-kira itu calon suami ibu gambar buat karya, dibilang bagus apa jelek apa ibu? Bu, ibu dulu pernah dikasih coklat, misalnya coklat doang, coklat bebek.
berarti harus ibu cintai. Bu, siapa karya Allah? Ini kita manusia semuanya karya Allah bukan? Karya Allah. Tumbuhan karya Allah, binatang karya Allah. Seharusnya kalau kita cinta sama Allah, maka kita juga cinta sama manusia, semuanya. Jadi coba, Masya Allah, ibu-ibu kalau saling cinta mencintai, gak ada lagi tuh yang namanya tersinggung, ya Bu ya. Tersinggung lewat status, atau tersinggung ada yang bilang, ada yang nyindir dan sebagainya. Makanya hatinya dipenuhinya dengan cinta dulu. Jadi ada waliullah, seorang perempuan namanya Robiah al-Adawiyah atau Robiatul Adawiyah, berasal dari Basrah. Bu, kalau kita kan kenal waliullah, apalagi yang di Jawa itu banyak namanya apa Bu? Wali Songo ya Bu ya. Itu rata-rata laki-laki. Rata-rata laki-laki. Ada nggak Bu yang perempuan? Ada, mungkin nggak terkenal. Nah, kalau wali Songo semuanya rata-rata laki-laki. Nah, salah satunya ini yang perempuan namanya Robiah Adawiyah, Robiatul Adawiyah dari Basrah. Ini terkenal. Jadi saking cintanya sama Allah, ketika dia beribadah dia tidak lagi mengharapkan pahala. Jadi saking cintanya sama Allah, hatinya penuh dengan cinta, jadi dia tidak ada rasa membenci kepada siapapun. Tidak ada rasa membenci kepada siapapun. Nah, kita ini belajar tasawuf, yaitu kulluhu wal adab. Oh, semuanya adalah adab. Jadi adab itu bukan hanya yang ditampilkan, tapi hati kita juga diolah, ya Bu ya. Hatinya juga diolah, belajar ikhlas, belajar sabar, belajar tidak terlalu cinta sama dunia, belajar melepaskan. Nih. Qala Ali al-Zawji fi tuhfatil khawas at-tasawwuf wa tajridul qulubi lahu ta'ala wa ihtiqaru ma siwahu. Ini Syekh Ali berkata nih dalam kitab Tuhfatul Khawas, at-tasawwuf wa tajridul qulub adalah melucuti hati. Lahu baginya ta'ala, Allah ta'ala, wa ihtiqaru ma siwahu, dan memandang hina segala sesuatu selainnya. Maksudnya gini Bu, jadi bukan ibu memandang hina selain Allah dalam artian ibu memandang hina manusia, bukan. Tapi dalam artian ketika ibu kehilangan, maka ibu tidak selalu menangisinya. Itu namanya hatinya hanya untuk Allah. Bu, ibu ngaji ke sini karena apa? Yakin? Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala apa gak enak sama Bu Tuti? Apa gak enak sama teman? Hah? Lillahi ta'ala. Harus belajar karena Allah. Jadi kalau gak ada Bu Tuti ya lillahi ta'ala, kalau gak ada halangan kita tetap ngaji. Kalau sudah lillahi ta'ala, maka pahalanya juga abadi. Jadi harus belajar semuanya karena Allah. Ini susah di zaman sekarang, belajar semuanya karena Allah itu susah Bu. Apalagi dengan adanya iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, munculnya HP, Facebook, ada WhatsApp, kita bikin status ya Bu ya, susah. Nah, status itu memang tidak kenapa-napa. Yang penting ibu hatinya tetap lillahi ta'ala. Bisa nggak Bu? Sulit ya. Jadi ibu bikin status silakan. Jadi nggak ada yang melarang. Ibu ngobrol sama teman cerita silakan. Yang dilarang itu hatinya kalau ada rasa ujub, rasa bangga kepada diri sendiri, itu yang dilarang. Jadi status itu umumnya boleh
Ya, buat contoh yang lain Bu. Ya paling tidak ambillah sisi positif ya Bu ya, sisi positif. Jadi tasawuf itu menurut Syekh Ali Al-Jauzi itu adalah mencuci hati. Artinya hati itu diserahkan, tajri sendirian hanya untuk Allah Ta'ala. Ibu sholat Bu, ibu sholat lima waktu karena apa? Yakin karena Allah, bukan karena pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, bukan. Bukan, insya Allah belajar. Apalagi ibu ini perjalanan menuju Tuhan. Jadi tasawuf itu mengajarkan kita untuk perjalanan menuju Allah dengan baik, dengan hati yang bersih. Nah, qala Syekhul Islam Az-Zakaria qauluhu wa ihtiqaru ma siwa. Kalau menurut Syekh Zakaria, jadi menurut Syekh Zakaria perkataan yang tadi memandang indah segala sesuatu selainnya, maksudnya adalah ai bin nisbati ila azamatillah, dikaitkan kepada keagungan Allah. Bu, misalnya gini, ibu ngelihat anak pinter banget, taat, solih, solihah, itu ibu lihat karena apa? Karena binisbati ila azamatillah, karena mengagungkan Allah. Jadi ibu lihat suami ibu kalau ada sisi sempurna, agungkan karena Allah, agungkan dia karena Allah. Wa illa nakun kadzalika fala yasihu li annahu ma'lum. Jika kita tidak berpendapat demikian itu, maka hal itu tidak sah, artinya tidak boleh. Jadi segala apapun harus ila azamatillah. Bu, ibu bangga kepada takjub kepada artis, harusnya azamatillah, bangganya karena mengagungkan Allah. Subhanallah, ya Allah, dia bisa seperti itu. Makanya kita harus memandang kepada akhirat yang lebih tinggi. Jangan ketika memandangnya terbalik, ketika dunia mandang yang lebih tinggi, akhirat mandang yang paling bawah. Neng dia juga nggak tahajud sih Neng, ya jangan, pandangnya teman kita yang ahli tahajud, yang ahli ibadah. Neng dia juga nggak ngaji sih Neng, udahlah nggak usah ngaji. Nah, pandangnya yang rajin sama ngaji, biar kita tambah semangat. Karena ngaji mah nggak usah lama-lama ya Bu ya. Yang penting ingetin aja ya Bu ya. Yang penting ingetin, yang penting ibu istiqomah, itu yang paling penting. Istiqomah, al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi nggak perlu banyak-banyak ibu tahajud, yang penting ibu istiqomah minimal 2 rakaat. Nah, kalau sudah istiqomah, nanti ibu akan merasakan keajaiban yang dari apa yang telah ibu laksanakan. Contohnya, dulu Imam Ahmad bin Hanbal pernah namanya musafir, tiba-tiba pengen musafir pindah negeri, sampai ke pindah negeri, lalu dia istirahat di suatu masjid, diusir sama marhum, nggak boleh tidur di masjid karena
nisab 1 tahun maka harus ada zakatnya. Kalau 90 juta 2,5%-nya berapa, Bu? Berapa, Mak? 2. Kalau 100 juta deh. Kalau 100 juta kita buletin 2,5%-nya berapa? 2.500.000. Kira-kira berat gak, Bu? Dari 100 juta zakatnya 2.500.000. Kalau kita kumpulin 1 bulan 200, 1 bulan 200, 1 bulan 200, 12 bulan 1 tahun udah 2.400.000. Tinggal namanya cepet, gak berat ya, Bu ya? Iya. Kalau itu tidak dipakai kena nisab, kecuali beda halnya ibu dipakai emasnya memang dipakai buat kebutuhan, tapi kalau itu harta berlebih. Kalau zakat fitrah kan ibu setiap tahun ya, Bu ya, zakat fitrah setiap tahun. Nah, yang kelima pergi haji juga kalau bisa ibu kumpulin tuh sebulan berapa nabungnya, kembalian dari pasar berapa, kan tiba-tiba ada tuh, Bu. Tiba-tiba ada. Apalagi sekarang haji tuh nunggunya lama, sampai 20 tahun haji reguler. Neng gimana, Neng, kalau nggak sampai umurnya? Yang penting udah niat, ibu udah memang niat. Kalau punya uang ya daftar, Bu, namanya itu sudah haji. Jadi meninggalnya dalam keadaan sudah ibu menggugurkan kewajiban. Ya. Lanjut, Bu. Jadi kalau bisa setiap apapun itu karena azomatillah, karena keagungan Allah. Nah, fala yasihu li annahu ma'lum annal ihtiqarul anbiya wal malaikah wal ulama wa nahwihim mahdhur bal qad yakunu kufra. Katanya kalau karena sesungguhnya sudah sama-sama diketahui bahwa menghina para nabi tadi tuh, Bu, maksudnya bukan menghina para nabi selain Allah, itu kan bisa para nabi, malaikat, ulama, bukan. Dan orang-orang semacam mereka adalah berbahaya atau dilarang. Jadi nggak boleh menghina. Bukan berarti kita mengagungkan Allah lalu kita kita menganggap rendah orang lain
ini pelajaran yang gampang tapi sulit dipraktikkan. Bagaimana caranya, Neng? Dikit-dikit. Jadi mula-mula kita membentuk suatu kebiasaan baik. Maka kebiasaan itu yang akan menjadi karakter kita, Bu. Kalau kita biasanya sudah baik, insya Allah karakter kita pun akan baik. Kalau karakternya sudah baik, nanti itulah yang mengubah nasib kita. Makanya jangan heran orang dari anak biasa, orang miskin, gak punya apa-apa, tapi dia berlatih menjadi baik, terus belajar, maka nanti nasibnya akan bagus. Jadi kalau kita punya anak, ibu punya anak, punya cucu, dibiasain adabnya biar bagus. Karena kalau pengen nasibnya bagus, dimulai dari adab, dari kebiasaan. Jadi kalau ada anaknya, apalagi sekarang anak-anak tuh megang dunia, tahu megang dunia, Bu? Ini nih, HP ini kalau sudah ada wifi-nya, sudah ada internetnya, ini bagaikan dunia. Apa aja bisa di-searching, Bu. Yang baik-baik bisa, yang buruk juga bisa. Itu Masya Allah, zamannya beda sama zaman kita, Bu. Jadi mendidiknya juga beda sama mendidik di zaman kita dulu. Jadi ketika orang tua dulu mendidik kita seperti ini, lalu kita mendidik anak kita yang sekarang beda zaman juga beda. Makanya ibu belajar terus. Jadi bukan berarti anak itu nggak boleh HP. Anak itu kalau pegang HP harus diawasin sama orang tuanya. Jadi boleh-boleh aja biar dia tidak gagap teknologi, tapi harus diawasi sama orang tuanya. Kan sekarang ada game belajar ngaji tuh, Bu. Ketika anak mencet A, Ba, Ta, itu anak saya umur berapa waktu itu? Umur 3 tahun apa 3 tahun lebih. Itu hafal hijaiyah A, Ba, Ta, Sa. Berapa hari hafal? Kenapa? Gampang, orang dia anak kan cepet ya, Bu ya. Kita nggak usah ini A, ini Ba, ini tinggal bisa. Tapi yang penting diawasi dan jangan terlalu kelamaan. Kalau zaman sekarang tuh bisa, Bu. Kalau ibu, walaupun ibu nenek-nenek atau emak-emak, kan kita nggak terlalu akrab dengan teknologi ya, Bu ya. Sedangkan anak kita itu akrab sekali, bahkan mak temennya aja nonton lewat HP, ya susah ya, Bu ya, mau nggak dikasih teman-teman yang lain begitu. Jadi gimana? Ya kan ibu sudah belajar, yang penting sewajarnya dan diawasi orang tua. Karena ada, kalau buat anak kecil tuh ibaratnya HP itu pisau, Bu. Kalau nggak diawasin akan nusuk dirinya sendiri. Kecuali beda kalau kayak kita kan udah dewasa, kita akan memfilter. Ya kalau yang pornografi sebagainya kita nggak bakal nyari karena kita sudah dewasa. Tapi kalau anak-anak kecil gitu tahu-tahu gambarnya itu keklik, hati-hati. Jadi adab itu adalah mendidik lahir dan batin. Mau ganti kitab nggak, Bu? Topik ini wanita. Apa lanjut aja ini dulu, Bu? Lanjut aja akhlak dulu, nanti gantian lagi. Ya, kemarin kan udah bikin wanita ya, Bu ya, dikit-dikit. Ya, wala yatakamalul adabu fil abdi illa bitakamuli makarimil akhlaq wa makarimul akhlaq min majmu'iha tahsinul khuluq. Jadi katanya di sini, kata pengarang kitab, adab itu tidak akan sempurna pada diri seorang hamba illa bitakamuli makarimil akhlaq, kecuali dengan penyempurnaan akhlak mulia. Nah, akhlak mulia itu adalah
cewek itu biasanya gampang tidak sabar, apalagi sama suami sendiri atau sama anak sendiri. Nah, kita belajar sabar. Bagaimana caranya? Kan kalau di awal-awal pernikahan biasanya pasti akan ada masalah ya, Bu ya. Apalagi ibu-ibu di sini yang udah bertahun-tahun, udah melewati berbagai macam masalah. Kalau tidak ada sabar, tidak banyak sabarnya, cepet itu. Makanya anak zaman sekarang tiba-tiba nikah cerai ya, Bu ya, atau tiba-tiba nikah. Makanya harus ditanamkan kesabaran. Sabar itu penting, tapi susah dijalankan. Kadang-kadang ada yang nyenggol dikit, marah. Nah, sebenarnya kita nggak marah bisa nggak, Bu? Bu, kalau ada tetangga yang kurang baik, sebenarnya kita nggak marah bisa nggak? Bisa nggak? Harusnya bisa. Karena marah nggak marah itu dalam kuasa kita. Bu, dia nggak baik sama kita, kita nggak marah bisa nggak? Bisa harusnya. Karena kita itu bisa pilih mau marah, mau sabar, mau marah, apa mau sabar, apa nggak marah, kan bisa pilih. Kalau kita marah, itu nanti dampak buruknya juga kembali kepada diri kita sendiri. Dia yang berlaku tidak baik, kita marah. Nah, ketika kita marah, berarti kita memendam emosi yang tidak baik, akan merusak mental kita sendiri, Bu. Kalau menurut psikologi, marah itu nggak baik. Kenapa? Karena memendam yang negatif. Jadi kalau ibu nggak mau marah, sebenarnya bisa. Ya udah, nggak usah marah. Yang berbuat jahat kan mereka. Kita nggak usah balas. Kita nggak marah kan bisa. Jadi marah nggak marah itu pilihan. Jadi belajar. Kalau ada yang sabar itu bukan berarti kita diem, kita dizolimi langsung lalu diem, bukan berarti itu. Tapi kita juga ada namanya kebijaksanaan. Kita maafkan mereka, tapi ada namanya kebijaksanaan. Jadi boleh ibu ibaratnya bukan balas, ibu peringatkan untuk dia menjadi lebih baik lagi. Kalau memang ibu punya kekuatan, kalau tidak punya kekuatan ya udah nggak usah marah. Kalau punya kekuatan marah, bukan marah. Ibu bilang baik-baik, ya, bilang baik-baik. Jadi marah nggak marah itu bisa tergantung di kita. Kita pilih. Wahadainahun najdain. Allah sudah tunjukkan ibu dua jalan. Mau jadi baik apa mau jadi buruk, Bu? Kalau mau jadi baik jalannya ada. Mau jadi buruk juga jalannya ada. Tinggal pilih. Jadi dulu ketika Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam awalnya di surga. Nabi Adam digoda sama setan, gak bisa. Akhirnya setan menggoda istrinya, Siti Hawa, untuk memakan buah kuldi. Akhirnya Siti Hawa tergoda. Kalau istri sudah tergoda, biasanya suami juga ikut tergoda, Bu. Jadi suami itu lebih tergodanya sama istri dibanding sama setan. Pelajaran dari Nabi Adam. Kalau istrinya solehah, istrinya baik, suami gak berani tuh korupsi uang, Bu. Suami gak berani korupsi uang karena cinta sama istrinya, karena istrinya baik. Karena istrinya ini kadang-kadang suami berbuat tidak baik karena ibunya.
bukan. Jadi tidak ada kondisi dan tidak ada ma'rifat bersamanya yang menggugurkan adab syariat. Jadi gini Bu, adab syariat itu adalah perhiasan lahiriah. Jadi hilyatul zahir. Adab syariat adalah perhiasan lahiriah. Jadi ibu walaupun nggak punya emas, tapi ibu punya adab, itu namanya ibu punya perhiasan secara lahiriah. Berarti ibu orang yang kaya kalau ibu punya adab. Jadi adab itu adalah perhiasan lahiriah. Allah Ta'ala tidak memperkenankan melepas perhiasan anggota tubuh dari hiasan berbagai kebaikan atau perilaku terpuji. Jadi ketika mendekat dengan Allah, semakin baik adab kita, maka semakin dekat kita kepada Allah. Semakin baik adab kita, maka kita akan semakin dekat menuju Allah. Neng, emang kalau dekat sama Allah apa untungnya? Kan begitu Ibu. Ya. Neng, emang kalau dekat sama Allah kita bisa langsung kaya? Ibu kan ngelihatnya dari sisi uang mulu sih. Jadinya, Neng, aku udah ibadah sholat 5 waktu, gak pernah telat, gak pernah ninggalin ngaji rajin, sholat tahajud, tapi kok kayaknya segini-gini aja ya hidup. Bu, kok kayaknya hidup tuh gak maju-maju ya. Lah, emang pahala dari segi harta? Ya kan Allah udah Ibu sering baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Maha Pemberi. Allah kepada siapa aja Allah gak pilih kasih. Gak pilih kasih dia taat, gak pilih kasih dia kafir. Kalau yang namanya Ar-Rahman, Allah memberi kepada siapa aja. Tapi Ar-Rahim, penyayang Allah ini khusus. Jadi kalau ibu ibadah, jangan dibiasakan untuk karena pahala apa karena pahalanya berupa materi. Jangan, salah. Jadi pahala Allah itu tidak terbatas. Ibu ngaji jangan karena mengharapkan apa-apa. Artinya, kalau ngajinya misalnya nggak dapat apa-apa, nggak usah ngaji lah. Jangan. Ibu memang sudah lillahi ta'ala. Pasti ada hikmahnya. Jadi tadi cerita Imam Ahmad bin Hanbal ketika diusir dari masjid, lalu dia pelataran masjid tetap diusir sama marbotnya, sampai tukang roti itu kasihan pada Imam Ahmad bin Hanbal, ditarik-tarik keluar. Akhirnya udah, Syekh istirahat aja di rumah aku. Sama penjual roti suruh istirahat di rumahnya. Ketika istirahat, Imam Ahmad bin Hanbal selalu mendengar penjual rotinya itu astagfirullahaladzim. Ketika ngadon telur, astagfirullah. Ketika ngadon buat adonan, astagfirullah. Lalu didekatin sama Imam Ahmad bin Hanbal.
Ibu-ibu ada yang mau